Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melanjutkan kajian kita di kitab Lamiyati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan bait berikut ini, yaitu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu. Artinya, saya mengatakan dalam masalah Al-Quran, apa yang datang dalam Al-Quran dan ayat-ayatnya. Fahuwal karimul munazzalu. Al-Quran adalah kitab yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sebuah permasalahan yang sangat banyak perselisihan di antara sekte-sekte Islam. Yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah Al-Quranu kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi al-muftatahatu bil-Fatihah wal mukhtatamu bin nas minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Inilah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran Al-Karim, yaitu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang dianggap sebagai ibadah dengan membacanya. Al-muftatahu bil-Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhirkan dengan surat An-Nas. Dari Allah mulai Al-Quran, Allah berbicara dengan Al-Quran. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah nanti akan dikembalikan Al-Quran ini. Baik, di sini ada 3 poin besar. Yang pertama, apa itu Al-Quran dan apa dalil bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kedua, poin kedua adalah al-muta'abbadu bitilawatihi, yaitu Al-Quran ini kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacanya, dengan membacanya. Al-munazzal juga, yaitu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Poin ketiga, yaitu Al-Quran ini berasal dari Allah. Allah yang berbicara, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran nanti akan diangkat dari bumi menuju langit. Pada waktu itu tidak ada lagi Al-Quran di bumi, dilupakan oleh Allah kepada manusia. Kemudian mushaf nanti pada akhir zaman akan kosong dari
ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita mulai. Poin yang pertama adalah Al-Quran firman Allah, kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkata dengan Al-Quran. Ya, benar-benar berkata dengan Al-Quran, benar-benar berkata dengan bahasa Arab, ya. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Ya, firman Allah benar-benar, dan firman Allah ini termasuk dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid asma wa sifat. Ya, Allah berkata-kata, berfirman, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata-kata kepada Musa dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Falamma kallamahu rabbuh. Dan ketika Allah, ya, berkata kepada Musa, ya, rabbuhu, yaitu Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini juga salah satu buku tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan hadis. Kalau hadis kita membacanya tidak mendapatkan pahala, akan tetapi kita mendapatkan pahala dari hadis ketika kita mengamalkannya, ya, mengajarkannya, mempelajari hadis itu dapat. Tapi kalau kita membaca hadis tidak akan dapat pahalanya, seperti kita mendapatkan pahala Al-Quran. Adapun pahala Al-Quran kita akan dapatkan, ya, walaupun kita membacanya cuma 3 huruf, misalnya alif lam mim. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan wa lam harfan wa min harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu alif lam mim 1 huruf. 1 huruf, akan tetapi 3 huruf, ya. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala, karena 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10. 10 kali 3 menjadi 30. Jadi begitulah Al-Quran. Tapi kalau hadis tidak. Hadis hanya mendapatkan pahala mempelajarinya, ya. Adapun pahala membacanya tidak seperti Al-Quran, ya. Kemudian al-muftatahatu bil Fatihah, ya, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Quran yang ada di antara kita dibuka dengan surat Al-Fatihah. Ini adalah ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama. Al-mukhtatamu bin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini juga ijma' para ulama dan para salaf dari kalangan para sahabat sampai ulama masa kini, ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulai Al-Quran ini, yaitu Allah berbicara dengan Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan diangkat Al-Quran ini pada akhir zaman, ya. Kemudian kita bahas lagi al-munazzalu ala Muhammadin. Al-Quran ini benar-benar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ya. Jadi di sana itu ada banyak kitab, ya. Di antara kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi adalah yang pertama, ya, Suhuf Ibrahim, ya. Kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini semua adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasul dan para nabi. Ya, kita wajib meyakini bahwa ini adalah firman Allah, ya, termasuk Al-Quran. Ya, adapun selain kitab Al-Quran sudah banyak perubahan. Ya, sedangkan Al-Quran masih utuh seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Baik, biwasitati Jibril,
melalui malaikat Jibril. Jadi jalur penurunan Al-Qur'an itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala berbicara, kemudian Allah turunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Qur'an ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Wa innahu laqur'anun majid fi lauhin mahfuz, dan sesungguhnya dia ini adalah Quran yang terpuji, majid, yang punya keagungan, kemuliaan, fi lauhin mahfuz, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian minhu bada'a. Sebentar, kita ingin kita lanjutkan. Minhu bada'a, Al-Quran ini mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini dalil bahwa Al-Quran mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, Kemudian dalil yang lain juga, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqfi wa nazzalnahu tanzila. Artinya wa nazzalnahu tanzila, dan sungguh-sungguh kami telah menurunkannya. Kemudian juga dalil yang lain, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, tanzila, dengan sungguh-sungguh, benar-benar, benar-benar. Kenapa kita tekankan hal ini? Dikarenakan di sana ada sekte-sekte Islam yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Al-Qur'an ini adalah makhluk atau produksi budaya Arab, yang digembar-gemborkan oleh orang liberal di Indonesia atau liberal lainnya. Al-Qur'an ini adalah produk budaya. Ini tidak benar, Allah sendiri yang mengatakan, kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dari langit, mulainya dari Allah, kemudian Allah menitipkan, menulis dengan pena di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Al-Qur'an ini adalah diturunkan, bukan produksi budaya, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan karangan orang Arab. Ini adalah benar-benar hasil budaya. Adapun orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah makhluk, maka ini sebenarnya berasal dari sekte Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an ini makhluk, bukan sifat Allah. Yang benar adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pahaman salafus saleh adalah Al-Qur'an wahyu Allah, perkataan Allah, firman Allah yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Adapun dalil yang lain juga, Al-Qur'an kalamullah taala bi ijma'il ummah. Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Al-Qur'an ini adalah firman Allah dengan ijma' para ulama, ijma' umat ini. Kebanyakan ulama dan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Qur'an firman Allah, dan juga Al-Qur'an diturunkan dari langit. Sesuai dengan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Di antara dalil yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini firman Allah adalah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah. Jikalau ada orang musyrikin yang meminta perlindunganmu wahai Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma ablighu ma'manah. Kemudian tunaikan perlindunganmu sampai habis temponya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini juga firman Allah, kalamullah, dah surat Al-Fatih ayat 15. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka orang-orang munafik itu
ingin merubah ya kalam Allah, firman Allah, qul lan tattabi'una, katakanlah kalian tidak akan mengikuti kami dalam peperangan. Kadzalikum qala Allahu min qabl, begitulah Allah berfirman sebelumnya, yaitu sebelum mereka mengatakan hal ini Allah telah berfirman, ya, al-qaul. Juga dalil lain mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah adalah wa man asdaqu minallahi qila, dan barang siapakah yang paling benar, paling jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi, dalam ayat yang lain, ya. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan wa adla, dengan kejujuran dan keadilan. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bukti dari Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalil yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dari langit adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Surah An-Nisa ayat 166. Yang artinya bahwa akan tetapi Allah bersaksi dengan apa yang Dia turunkan kepada engkau, anzalahu bi'ilmi, Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun, sedangkan para malaikat juga menyaksikan hal ini, wa kafa billahi syahida, dan sudah cukup bagi Allah sebagai sebaik-baik saksi, ya. Allah Maha menyaksikan apa yang Allah turunkan ke bumi ini, yaitu Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, ya. Kemudian selanjutnya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, nanti pada akhir zaman Al-Qur'an ini akan diangkat ke langit, ya. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Kapan? Ketika nanti turun Nabi Isa, kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal, ya. Kemudian Nabi Isa meninggal, ya. Dia akan menjadikan khalifah setelah peninggalnya beliau, ya, seorang namanya Al-Miq'ad dari Bani Tamim, yaitu kabilah Tamim atau suku Tamim, ya. Jadi dia akan jadi khalifah. Kemudian dia akan meninggal. Khalifah ini, Al-Miq'ad ini akan meninggal. Kemudian setelah dia meninggal akan diangkat Al-Qur'an ini ke langit. Tidak ada dalam hati-hati manusia, tidak bisa dihafal lagi. Kemudian juga tidak ada dalam buku-buku, akan diangkat semuanya, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh, ya, Abu Hurairah, juga Ibnu Mas'ud, ya, dan juga lain-lain. Saya sebutkan hadisnya, ya. An Ibnu Mas'ud qala la yusrayanna 'ala al-Qur'ani dzata lailah fala yutrak ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Akhrajahu ad-Darimi bi sanadin sahih bi raqam 3,209. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, qala, beliau berkata, Al-Qur'an ini akan diangkat ke langit pada malam hari, pada suatu malam. Maka tidak ditinggalkan satu ayat pun dalam mushaf ataupun dalam hati-hati kita, hati manusia pada waktu itu. Illa rufi'at, semuanya akan diangkat. Jadi akan pada waktu itu akan manusia akan hilang hafalannya, mushaf juga akan menjadi kosong dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Maka dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya sebelum diangkat sebanyak-banyaknya. Dan kita belum tahu kapan akan diangkat Al-Qur'an Al-Karim, ya.
Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ad-Dailami ya. At-Tabrani dalam kitab Al-Fitan, dalam bab Al-Fitan. Ad-Dailami juga ya. Jadi banyak, walaupun hadis ini agak ada kelemahan, tapi dengan semua ini bisa menguatkan satu sama lain. Jadi hadis ini sahih. Ya, benar ya, tidak ada ragunya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm going to show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam. How are you? I'm great. How are you, Izan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? I'm fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while I was crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, like, I cannot call my mom, that I don't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner, and they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between there are 2 sessions of the lesson. Between it, there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this zikr routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After that Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner, and after that
then for our room we have a private class, and I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So you guys mentioned mushrif before. So what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or, we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier, okay? And, I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room? Well, we all think he's a nice guy, he teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice, what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast, Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.